Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang? Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita bisa memulai pembelajaran kembali, akan tetapi pembelajaran ini masih dalam jarak jauh atau daring. Semoga hal ini tidak mengubah rasa semangat kalian untuk terus belajar. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bahasa Sunda mengenai materi biantara. Tentunya kalian sudah tahu yang dimaksud dengan biantara atau pidato. Contohnya ketika kalian mengikuti upacara pada hari Senin. Pembina upacara selalu menyampaikan pesan kepada peserta upacara. Nah, itulah yang dinamakan biantara, yaitu suatu kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan suatu hal, baik dalam suasana resmi atau tidak resmi. Dilihat dari penyampaiannya, selain diucapkan langsung di depan umum, pidato juga bisa diucapkan melalui media elektronik untuk disimak langsung oleh publik. Misalnya melalui radio, televisi, atau internet. Salah satu pidato yang sering disiarkan melalui media elektronik yaitu pidato kenegaraan. Terdapat 3 teknik menyampaikan biantara, yaitu yang pertama, diucapkan langsung tanpa melihat catatan atau membaca teks pidato. Disebut juga dengan metode menghafal. Yang kedua, diucapkan langsung tetapi sambil melihat catatan garis besar atau rangkuman pidato yang ingin disampaikan. Disebut juga dengan metode penjabaran. Yang ketiga, dibacakan langsung atau penyampaian pidato dengan cara membacakan langsung teks pidato tersebut. Disebut juga dengan metode naskah. Struktur biantara terbagi menjadi 3, yaitu pembukaan atau bubuka, isi atau esi, dan yang ketiga penutup atau panutup. Contoh bubuka biantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, sampurasun. Bapak Kepala Sakola hormateun simkuring, Bapak kalih Ibu Guru hormateun simkuring, rerencangan sadaya siswa-siswi SMP Negeri Hiji Depok hormateun simkuring. Sadaya puji sinareng syukur mangga urang sami-sami sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala, Gusti anu Maha Suci, Pangeran urang sadaya. Teu hilap sholawat sinareng salam mugia didugikeun ka junjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, kulawargina, sareng ka jalmi-jalmi anu tumut ka mantena. Contoh eusi biantara. Teu karaos tos sataun simkuring mancen tugas janten pupuhu OSIS teh. Ayeuna tos nincak mangsana kedah digentos, diserenkeun ka adik-adik kelas 8. Emut bae, kapungkur waktu simkuring dipercanten kanggo mancen tugas janten pupuhu OSIS, teu kinten ngaraos wegah. Teu bade wegah kumaha, kumargi jabatan pupuhu OSIS teh kanggo simkuring mah kalintang abotna. Ongkoh ku emutan teh da saleresna simkuring sanes anu pangsaena tina sakitu ratus siswa. Sanes anu pangmerenahna kanggo mancen eta jabatan. Tapi kumargi sadayana sapuk milih simkuring, nya akhirna ditampi kalawan jembar manah. Contoh panutup biantara. Rupina sakitu wae anu tiasa kapihatur dina ieu biantara, hapunten anu kasuhun upami aya basa anu kirang merenah, anu kirang raos ka kupingna ku sadayana. Bobo sapanon carang sapakan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada padika biantara
atau yang harus diperhatikan dalam berpidato. Yang pertama suara, yang kedua lafal, yang ketiga intonasi, dan yang keempat gestur. Suara merupakan aspek penting dalam pidato karena tingkat suara akan mempengaruhi penyampaian pidato. Jika suara terdengar pelan, pendengar tidak akan menangkap secara jelas isi pidato kita. Pun demikian, jika suara terlalu tinggi, mungkin pendengar akan merasa tidak nyaman. Lafal. Ketika berpidato, usahakan setiap kata dilafalkan atau diucapkan secara jelas. Jangan sampai terjadi salah pengucapan. Contohnya kata belum. Belum mempunyai huruf vokal e. Jadi e-nya itu harus jelas. Belum, bukan belum. Kemudian intonasi. Intonasi dalam berpidato mencakup dua hal, yaitu tekanan suara dan irama suara. Ketika berpidato, maka kita harus memperhatikan tekanan suara, yaitu naik turunnya suara. Selain itu, harus memperhatikan juga irama suara, mana yang diucapkan dengan tempo pelan dan mana yang harus diucapkan dengan tempo cepat. Kemudian gestur. Gestur merupakan ekspresi sikap tubuh ketika berbicara. Gestur mencakup dua hal, yaitu mimik muka dan gerak anggota tubuh. Ya, anak-anak, demikian pemaparan materi untuk pertemuan kali ini. Apabila ada materi yang kurang dipahami, kalian bisa tanyakan di bagian forum Google Classroom. Dan jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan. Tetap stay at home dan salam sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.